Selamat datang di podcast Transformasi. Mendobrak batasan mengubah hidupmu. Nah, penasaran gak sih topik kali ini? Sekarang udah ada bintang tamu yang super tampan di samping ini. Halo. Halo. Oke, mungkin pertama-tama bisa perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, perkenalkan nama aku Daniel Johan. Aku sekarang mahasiswa bisnis di Universitas Prasetya Mulia. Saat ini lagi semester 6. Oke. Sekarang kan masih kuliah ya. Iya. Untuk plan kedepannya udah tahu belum sih kayak habis kuliah nih mau ngapain nih ya kira-kira? Untuk jauhnya mungkin belum ya, tapi kayak sementara ini yang pastinya kalau lulus ya pasti cari kerja dulu. Wah, cocok banget nih dengan topik kita kali ini. Oh iya, aku juga belum kasih tahu nih topik kali ini itu tentang apa ya. Nah, jadi topik kali ini kita akan membahas mengenai SDG, Sustainable Development Goals. Salah satunya adalah pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi ini sendiri itu kan adalah faktor kunci dari kemakmuran ya. Tujuan dari SDG ini itu untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan kesempatan kerja yang layak dan produktif bagi semua orang. Aku penasaran banget nih tentang pendapat Daniel sebagai mahasiswa yang masih menempuh studinya ya, namun akan segera lulus. Melihat pentingnya SDG dalam konteks karirmu di masa depan nanti. Bagaimana sih Daniel? Oke ya, jadi menurut saya SDG itu memberikan kita pandangan yang lebih luas mengenai peran kita sebagai profesional dan mewujudkan dunia yang lebih baik untuk kita semua tentunya. Menurut saya juga saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang udah mulai menyadari pentingnya SDG dan dengan memiliki pemahaman dan apabila mereka mengerti apa itu SDG dan keuntungan-keuntungan yang apabila dijalankan SDG tersebut, maka saya mikir saya akan dapat mencari pekerjaan di perusahaan yang menerapkan praktik bisnis berkelanjutan dan berkontribusi. Bener banget sih, tapi ada nggak sih langkah spesifik dan Daniel sendiri untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depannya nanti? Oke. Tentunya saya akan melakukan riset yang lebih mendalam mengenai perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen terhadap SDG atau Sustainable Development Goals. Selain itu saya juga akan mencari peluang, saya akan mengembangkan keterampilan saya yang relevan tentunya dengan tujuan dari SDG tersebut. Intinya itu menurut saya kita nggak boleh stuck di satu titik saja. Dan kita nggak boleh merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki atau dengan pekerjaan yang sudah kita jalani, karena dengan kita memiliki rasa penasaran yang tinggi dan kita ingin terus berkembang, maka kita akan lebih menemukan peluang-peluang baru dan peluang-peluang itu akan membantu kita untuk berkembang jauh ke depannya pula. Wah, inspiratif banget sih. Setuju sih ya, kalau misalnya kita itu jangan pernah selalu stuck di satu titik. Ya bener gak sih? Karena kalau misalnya kita terlalu nyaman, biasanya ya ngecewain sih ya. Iya. Oke. Tadi bener banget sih, harus ada rasa penasaran ya. Jadi kayak kita tuh harus ada rasa penasaran, jadi kita harus mau belajar dan lebih baik dan menjadi lebih baik lagi nantinya. Iya. Nah, Daniel ada pesan nggak sih yang disampaikan ke pemirsa yang ada di rumah? Untuk pesan ya, kalau dari saya sendiri itu mungkin kita semua harus mencoba untuk berkomitmen terhadap SDG atau Sustainable Development Goals. Baik kita sebagai individu atau kita sebagai sebuah organisasi atau perusahaan, kita harus memiliki komitmen terhadap hal tersebut. Bersama-sama apabila kita menerapkan SDG, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik untuk kita semua, karena pada akhirnya SDG akan menguntungkan semua pihak dan akan menghasilkan masa depan yang lebih baik. Wow. Thank you so much for the insights, Daniel. Nah, teman-teman yang di rumah, tadi kita udah dengerin nih dari pandangan dari seorang mahasiswa bisnis ya, yang akan segera mencari pekerjaan, akan menempuh langkah milestone dalam kehidupan nantinya di bidang pekerjaan ya. Selanjutnya nih kita akan memiliki narasumber yang gak kalah spesial. Tadi udah ada mahasiswa, sekarang adalah seorang dosen dari Universitas Pelita Harapan, yaitu seorang dosen ekonomi. Wow, intinya narasumber kita ini tepat banget dengan topik kita kali ini. Dan aku langsung aja lempar ke Nicholas. Hai Nicholas. Ya, oke, selamat malam semuanya. Di sini saya sudah bersama Bapak Ari Mulyanta. Beliau adalah dosen dari ilmu komunikasi yang specifically di ekonomi. Kan topik kita adalah
pekerjaan layak dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, ini berhubungan banget nih sama bidangnya Pak Ari. Gitu. Jadi Iya. sebelumnya mau nanya Pak, eh, ada nggak sih Pak sebenarnya hubungan dari ekonomi dan pekerjaan? Ya, terima kasih pertanyaannya, Nicholas ya. Jadi kita ngobrol santai saja. Jelas ada hubungannya, Nicholas, bahwa kita tahu bersama ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita bicara ekonomi itu ya adalah mesin penggerak suatu negara, ya. Apa komponennya? Kan kita yang sama-sama ingat kemarin waktu belajar ekonomi makro ya, bahwa Ya. Y itu, jadi GDP itu sama dengan CIG X min M gitu ya. Apa itu? Consumption plus investment plus kebutuhan expenditure plus ekspor dikurangi impor. Nah, dari mana tenaga kerjanya, Pak? Dari setiap komponen tadi, khususnya komponen investasi, government, ekspor, import gitu ya. Maka itu menciptakan, apalagi consumption ya, menciptakan peluang bagi penciptaan lapangan pekerjaan. Kalau Betul. ekonominya nggak bertumbuh, nggak growth-nya, artinya seperti pandemi COVID kemarin kamu bilang tadi bahwa Ya, kita waktu COVID kemarin di 2020 ya, 20. 2020 Ya. orang begitu negatif. Di kuartal kedua itu sampai dengan negatif minus 5,2% gitu ya. Ya. Walaupun dia mengalami rebound, naik lagi, sekarang sudah mengalami positif. Tetapi ketika pas pandemi COVID kemarin terjadi, kan lockdown ya. Kalau kita Ya. pakai istilahnya bukan lockdown, apa namanya? PPKM ya, PPKM ya, PPKM. pembatasan Iya. pergerakan kegiatan masyarakat gitu ya, semuanya dibatasi lah gitu ya. Apa dampaknya? Dampaknya nggak bisa kemana-mana, orang nggak bisa kerja, orang nggak bisa dagang gitu kan, sehingga apa akibatnya? Ekonomi turun. Sehingga saya bilang tadi antara pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi itu ibaratnya hubungan sebab akibat. Ya, kalau ekonominya nggak ada tenaga kerja, nggak jalan. Sebaliknya Betul. juga, kalau tenaga kerja nggak ada ekonomi juga nggak jalan. Jadi dua hal yang saling berhubungan, erat sekali hubungannya. Semakin Oke. tinggi pertumbuhan ekonominya, maka semakin banyak lapangan pekerjaan yang bisa dihasilkan, gitu. Oke, jadi sangat berhubungan erat banget ya Pak. Tadi ada consumption, investment, and everything itu nyambung juga ke ekonomi. Jadi kayak Bapak sempat singgung yang kalau misalnya tenaga kerja rendah, ekonominya juga rendah. Ya, Nah, betul. menurut Bapak, how Indonesia still holding up waktu itu? Iya, Sama waktu pas waktu COVID pandemi. ya. Iya, Oke, terima kasih. Jadi pas pandemi COVID ini memang tidak boleh kita pungkiri, pemerintahan yang sekarang cukup reaktif ya. Reaktif dalam arti gimana? Pas pandemi COVID kemarin begitu banyak bantuan BLT, begitu banyak bantuan pada masyarakat yang terdampak, sehingga ini bisa diantisipasi dampak daripada COVID-nya itu terhadap perekonomian dan penciptaan pekerjaan gitu ya. Jadi pas waktu COVID kemarin, betul banyak yang nganggur kan, nggak bisa bekerja. Tapi dengan stimulus yang dilakukan pemerintah, G gitu ya, kalau kita bicara G-nya itu dimainkan oleh pemerintah, pengeluaran spendingnya naik luar biasa. Nah, itu yang menstimulus perekonomian. Tadi saya bilang, kalau ekonominya mulai tumbuh akibat stimulus dari pemerintah, kan terjadi lagi kita pekerjaan kan, kayak sekarang kan, kamu rasakan di mana-mana udah mulai macet kan, iya. mobil-mobil semua keluar semua segala Betul. macam, ya kan. Nah, ini dampak dari pertumbuhan ekonomi tadi akibat stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Tepat waktunya dan tepat besarannya, gitu. Stimulusnya tuh maksudnya apa Pak waktu itu? Boleh. Jadi kalau kita lihat stimulusnya banyak macamnya tuh, ya. Waktu pas pandemi COVID 2020 sampai dengan sekarang, APBN tahu ya, anggaran pendapatan belanja negara. Ya, itu adalah punya pemerintah tuh. Antara pendapatan dan belanjanya semenjak 2020 sampai dengan sekarang terjadi defisit. Nah, defisit itu berarti banyak belanja dibandingkan pendapatannya gitu ya. Apa artinya, Pak? Artinya pemerintah itu menggelontorkan berbagai macam kebijakan, berbagai macam pengeluaran untuk menstimulus perekonomian. Contohnya gimana? Kamu tanya nanti orang yang bekerja di tahun 2020 sampai 2021 bahkan 2022, pajaknya itu potongannya itu diberikan stimulus oleh pemerintah. Apalagi Pak,
di 2021, 2022 kalau kita beli mobil ada PPNBM dikasih pemerintah, Iya. pajaknya nggak dikasih, potong ya. Apalagi Pak, orang-orang miskin dikasih lagi bantuan selain BLT PKH dikasih lagi nih, gitu ya. Apalagi Pak, untuk UMR ataupun gaji buruh yang di bawah UMR ataupun yang masih UMR diberikan lagi bantuan oleh pemerintah. Jadi berbagai macam kombinasi stimulus tadi yang bentuknya bantuan tunai maupun tidak tunai oleh pemerintah itu yang membuat perekonomian kita bisa tumbuh seperti sekarang. I see. Karena stimulus itu ya Pak ya. Mm-mm. Oke. Pak, aku mau share screen satu gambar mungkin yang Boleh. relate ke tadi ya yang ngomongin deflasi itu ya. Ya, boleh. Nah, yang ini kan kita lihat tuh Indonesia deflasi ya jadi negatif 0,1%. Kemudian negara lain, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam tuh kayaknya naik. Ya. Nah, ini nih dampaknya tuh ke menurut Bapak nggak cuma ke Indonesia doang atau kayak ke satu dunia? Ya, Dampaknya oke. tuh gimana sih Pak maksudnya? Ya, jadi ini saya jelaskan ya. Data ini data tahun 2020 ini ya. 20. Pas pandemi Covid ya, hampir 2020 kan. Hampir semua negara ini kalau kita perhatikan ya di sisi inflasinya itu mengalami inflasi. Ya kan, kecuali Indonesia tuh negatif datanya tuh ya negatif. Kalau negatif berarti terjadi bukan inflasi, justru deflasi yang kamu bilang tadi Nicholas. Iya. Pertanyaannya adalah apa terjadi seperti ini Pak kan gitu ya. Iya. Kenapa kok negara lain jadi inflasi kita kok malah deflasi? Dua hal yang kamu catat terkait dengan fenomena ini. Yang pertama Nicholas, bahwa pada saat pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia, kita mengalami penurunan daya beli gitu loh. Kan inflasi itu hubungannya sama peningkatan harga. Harga meningkat, kita ingat tuh waktu di mikro harga meningkat karena ada peningkatan permintaan barang gitu ya. Sekarang saya posisikan Nicholas lagi kondisi PPKM, kerjaannya lagi nggak boleh kerja, diam di rumah, pendapatannya turun atau naik Nicholas? Turun kan? Kalau pendapatannya turun bisa beli barang kan Nicholas? Nggak bisa. Nah itu kan permintaan turun, maka harga barangnya juga menjadi turun, maka terjadi that's why inflasi. Paham ya analoginya? Di negara lain bisa inflasi tuh gimana Pak? Nah, saya satu lagi penyebab yang kedua, belum selesai nih Indonesia nih. Nah, faktor kedua kenapa Indonesia mengalami deflasi adalah di negara-negara lain itu mengalami ketergantungan akan bahan impor, khususnya makanan. Saya ulangi sekali lagi, negara lain kayak Malaysia, kemudian Singapura gitu ya, itu mengalami ketergantungan dalam hal makanan dan energi gitu ya. Sehingga apa? Sehingga itu yang menyebabkan kan waktu pandemi COVID itu rantai pasok global itu kan terputus ya. Artinya kalau orang butuh beras, butuh makanan, bahkan energi ya, apalagi pas pandemi COVID-19 sedang berlangsung pun terjadi perang di Ukraina kan. Betul. Berdampak lagi terhadap harga energi meningkat. Nah, di negara kita Indonesia ini, thanks God-nya bahwa kita tuh produksi bahan makanannya nggak kurang. Ya, kalau kita bilang makanan kita ada tersedia diproduksi dan ketergantungan bahan bakar kita karena PPKM itu diterapkan. Waktu COVID kan kita enak mana-mana Nicholas ya, nggak macet kan? Wah, kalau Karawang itu pas lagi, lenggang banget jalanan itu, sehingga permintaan akan energi, permintaan akan BBM turun gitu, sehingga nggak berdampak terhadap inflasi bahkan deflasi. Nah, kombinasi dua hal inilah yang menyebabkan tadi, yang tadi pertama daya beli masyarakat turun, yang kedua kita bisa menciptakan makanan sendiri dan permintaan akan energi pas lagi COVID turun karena kita dikunci di rumah, dibatasi gitu ya ruang gerak kita, itulah menyebabkan terjadinya deflasi di Indonesia. I see. Oke Pak, jelas lengkap sekali ya. Terus apa Pak? Kira-kira waktu ini berhubungan sama pekerjaan nih,
Ya. eh, kan banyak yang waktu itu di PHK ya, Betul. waktu pandemi. Kemudian Ya. sekarang mungkin banyak terbuka. Nah, waktu itu karena banyak di PHK, kan bingung orang-orang tuh mau kerja apa. Sedangkan pemerintah atau mungkin industri gitu pasti tetap butuh orang nggak sih Pak? Ya. Nah, Oke. itu tuh gimana tuh sistemnya? Ya, jadi memang pas pandemi COVID kemarin terjadi PHK besar-besaran. Ya PHK dong orang. Tadi saya bilang daya belinya nggak ada, nggak boleh kemana-mana, bahkan mall pun tutup, sehingga nggak ada yang dijual. Kan kalau nggak ada yang dijual nggak ada yang diproduksi, betul nggak? Betul. Kalau Nggak ada nggak ada yang yang beli juga. diproduksi, Heeh, betul. Kira-kira pabrik buka apa tutup kalau nggak ada yang diproduksi? tutup ya. Tutup. Nah, kenapa sekarang mulai membaik? Karena sekarang mulai nih, karena COVID-nya mulai landai, kemudian stimulus pemerintah kemarin yang saya jelaskan tadi bermanfaat gitu ya, Heeh, sehingga mulai timbul daya beli, Nicholas. oke. Timbul daya beli, kemudian sekarang sudah bebas kemana-mana. Nah, ini berdampak terhadap pabrik-pabrik mulai lagi nih, ya mulai lagi yang namanya produksi, baik produksi barang, produksi apapun itu ya kan, sehingga kita lihat sekarang kalau kamu main sore-sore gitu ya, mulai main ke tol Cikarang ke arah Bandung gitu ya, itu Udah mulai tol macet macet ya. tolnya, macet Oke. karena truknya udah mulai masuk semua gitu, Hmm, paham ya? Iya, waktu kan udah mulai bangkit nih Pak. Itu Ya. pekerjaan orangnya tuh, jadi maksudnya industri atau kayak lapangan pekerjaan kembali terbuka lagi ya untuk orang-orang. Betul, Jadi kembali lagi orang-orang terbuka. yang di PHK itu jadi bisa kerja, Kembali makanya lagi, betul, berhubungan dengan yang namanya pertumbuhan ekonomi dan juga betul, pekerjaan yang lebih betul, layak gitu ya Pak ya. betul Oke. sekali, tepat. Jadi mungkin itu aja Pak. Saya udah menjawab topik kita ya, yaitu yang SDG itu. Ya. Jadi berharap Oke. juga teman-teman yang melihat juga bisa mendapatkan pelajaran ya dari Pak Ari. Sekian aja Pak. Terima kasih Amin. buat Terima kasih. waktunya. Ya. And good night. Halo Ko, selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Boleh perkenalan kok kira-kira? Halo, nama saya Vio, asal Pekanbaru. Heeh. Bener, itu maksudnya. Gimana ya? Perkenalannya harus apa aja? Halo Ko, selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jadi di kesempatan kali ini kami ingin mewawancara Koko sebagai salah satu narasumber nih dengan topik pembicaraan tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Jika berkenan boleh memperkenalkan diri? Oke, thank you sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Vio, asal dari Pekanbaru. Untuk pekerjaan saat ini saya memiliki sebuah coffee shop di Pekanbaru. Kalau boleh tahu nama coffee shopnya apa ya Kok? Nama coffee shop saya di sini itu Tuan Muda Coffee. Apa ada hal-hal tertentu yang bikin Koko jadi tertarik untuk buka kafe? Mungkin dari awal pandemi ya. Setelah pandemi itu ketika mulai diperbolehkan untuk keluar, banyak nih kalangan masyarakat yang kayak mulai mencari-cari tempat tongkrongan baru gitu, dan kita lihat mungkin marketnya juga bagus, makanya kita coba untuk membuka. Berarti semua mulai usaha kafenya dimulai dari pandemi COVID-19 kemarin ya? Iya, benar. Ini kok kami akan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan topik tadi, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
Jadi Hmm. mungkin pertanyaannya ada beberapa pertanyaan, dimulai dari yang pertama kali ya. Jadi bagaimana sih Koko itu melihat kalau peran kafe ini tuh lumayan membantu untuk menciptakan pekerjaan yang layak bagi masyarakat? Eh, Bisa dibilang berperan besar juga ya, karena mungkin kalau di kafe ini semua karyawannya tidak mesti harus yang sudah punya pengalaman atau yang sudah pernah berkecimpung di dunia F&B. Bisa dari mana saja, karena sifatnya kita ini soft skill bisa di training, dan yang penting giat, bisa pasti bisa menjalankannya juga. Berarti untuk orang-orang yang mau melamar kerja di kafe Koko, kira-kira bisa nggak harus setiap 24 jam langsung kerja di tempat Koko, berarti bisa kalau bahasa kerennya mungkin part time gitu ya Kok? Ya bisa, jadi dia bisa pilih part time, kayak kalau dia mahasiswa bisa disesuaikan mau shift pagi atau shift sore. Oh, oke. Berarti lebih fleksibel juga ya. Ya, secara waktu lebih fleksibel. Mm-mm. Kalau pertanyakan nih Kok, apa sih langkah-langkah yang Koko ambil itu untuk memastikan bahwa karyawan itu tuh sudah mendapatkan pekerjaan yang layak nih? Contohnya kayak gaji yang layak kah? Atau mungkin ada tunjangan-tunjangan lain yang Koko berikan ke karyawan Koko? Kalau di tempat kita kasih gaji pokok, tunjangan makan, ada tunjangan transportasi juga, serta ada biaya lembur kalau misalnya pas coffee shop lagi ramai dan overtime. Nah, jadi kita berlakukan ada bonusnya. Oh, berarti cukup kalau dibilang adil udah sungguh sangat adil ya Kok untuk Cukup cukup. karyawan. Saya rasa fair sih, adil ya. Oh ya. Sama ini kalau misalnya Koko bikin coffee shop kan memperkerjakan karyawan. Itu gimana sih pendekatan Koko ke karyawan itu, entah pelatihannya atau gimana caranya biar karyawan yang kerja di coffee shop itu bisa berkembang gitu kok? Iya, karena tadi seperti yang dikasih tahu di awal, kayak untuk terjun di bidang ini juga nggak mesti harus sudah punya pengalaman sebelumnya. Jadi yang bekerja di tempat saya juga ada beberapa yang memang dari nol, dari yang tidak tahu sama sekali tentang F&B, tidak tahu tentang mengoperasikan mesin kopi misalnya. Jadi yang kita berikan itu berupa training, training dan pendampingan secara langsung ketika dia bekerja. Oh, berarti semuanya di Koko sendiri yang mendidik ya untuk menjadi karyawan di situ atau ada programnya kok? Secara pribadi, dan nanti diwakilkan juga oleh teman saya juga yang berpartner di usaha ini. Ya, mungkin dia yang bisa lebih 24 jam di kafe kan, jadi bisa mendampingi secara langsung ketika jam kerja dimulai. Oh, berarti semuanya dari basic juga Koko ikut andil, cuman dibantu sama teman Koko ya? Iya, benar. Oke. Terus kalau menurut Koko nih, gimana sih, apa aja dampak ekonomi yang dihasilkan dari kafe Koko ke semua khalayak gitu, entahlah komunitas lokal atau mungkin penciptaan lapangan kerja yang lebih besar gitu, atau ekonomi yang luas, itu menurut Koko ikut andil nggak sih cafe shop Koko? Kalau coffee shop, saya rasa pasti ada andil ya. Kayak kita mempekerjakan karyawan-karyawan itu, kita juga pilihnya yang memang tempat tinggalnya dekat dengan kafe ya. Maksudnya ya mungkin warga-warga sekitar seperti itu. Terus dengan adanya kafe juga, kita ibaratnya bisa meramaikan ibaratnya lingkungan yang tadinya sepi gitu kan. Jadi sekarang sudah ada traffic yang ramai dan bisa membuka peluang juga buat mungkin tetangga-tetangga sekitar yang ingin membuka usaha juga kan. Terus kita juga setoran pajak restoran atau pajak pajak-pajak perizinan, segala macam reklame, itu kan kita store. Jadi pasti kita juga berdampak lah untuk
ekonomi daerah. Oh, kalau untuk ngomongin usaha nih, kalau boleh tahu ini usaha pertama Koko atau enggak ya? Nah, ini usaha kedua. Oh, hitungannya usaha sampingan berarti ya kok. Ya, lebih ke secondary-nya. Ada ketakutan tersendiri nggak sih kok untuk bikin membuka lapangan kerja baru? Apalagi kan ini kalau bisa dibilang F&B kan harus lebih diperhatikan ya karena berupa makanan. Itu ada ketakutan tersendiri nggak? Atau apa aja sih langkah-langkah yang bisa kok ambil untuk menyingkapi ketakutan-ketakutan tersebut kalau ada gitu? Kalau ketakutan mungkin lebih tepatnya kita membuat sebuah standar ya. Maksudnya standar tentang kebersihan produk yang kita jual, standar kebersihan tentang tempat usaha kita. Nah, jadi itu yang selalu kita jaga, yang mengedepankan kualitas untuk konsumen supaya konsumen juga memiliki trust, kepercayaan yang bagus akan produk dan tempat kita. Oh, berarti kalau boleh tahu kafenya udah jalan berapa lama ya kok? Berarti saya dari 2021 bulan 1. Berarti ini sudah ini jalan ketiga mungkin ya. Oh, ada kesulitan nggak kok untuk di bagian pendapatan gitu misalnya? Soalnya kan mau bertanya tentang pertumbuhan ekonomi juga. Apakah semuanya berjalannya lurus atau ada naik turunnya juga ya kok kira-kira? Naik turun pasti ada ya. Kayak dari awal kita yang belum terlalu settle ya, sampai akhirnya di 6 bulan pertama kita bisa BEP dan akhirnya bisa untuk profit. Nah gitu, cuman kemarin ada beberapa kali sempat turun ketika ada PPKM gitu kan. Nah sekarang sih sudah stabil ya secara pendapatan, karena mungkin sudah menjadi tempat yang kayak orang-orang beberapa sudah ada lifestyle-nya, kalau mau ngopi ke situ dulu, kalau misalnya mau kerja bisa singgah sebentar untuk ngebeliin kopi untuk di take away untuk teman-teman kantor atau untuk dia pribadi. Jadi udah ada culture-nya udah mulai terbentuk, jadi sudah ada gaya hidup yang baru nih tentang kopi dan yang lainnya lah. Oke. Oh, berarti secara menyeluruh sekarang kafenya udah berjalan lumayan lama dan semua pertumbuhannya juga oke ya kok, baik dari ekonomi dan pekerjaan dari karyawan yang kok rekrut. Mungkin itu aja sih kok yang mau dipertanyakan. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Semoga kafenya terus berjalan lancar, sukses terus ya kok. Oke, thank you. Ya, makasih ya kok. Okay. Makasih. Nah, jadi gimana nih pendapat teman-teman setelah mendengarkan obrolan dari ketiga narasumber kita? Mulai dari yang pertama yaitu Daniel, seorang mahasiswa dalam melihat pentingnya SDG. Lalu kita juga ada mengundang dosen ilmu komunikasi UPH dalam bidang ekonomi yaitu Bapak Ari Mulyanta dengan pendapatnya mengenai pekerjaan yang layak dan juga pertumbuhan ekonomi. Dan juga yang terakhir dilanjutkan oleh seorang owner cafe, Kokio, dengan tanggapannya mengenai pekerjaan yang layak dan juga pertumbuhan ekonomi. Semoga dengan podcast yang kita buat ini dapat bermanfaat bagi kalian dan juga menambah wawasan kalian ya. Stay tune terus di podcast kita, transformasi yang mendobrak petasan mengubah hidupmu. Pertumbuhan ekonomi gitu. Oke. Nanti di-cut ya, please. Tolong ya, please. Oke, jadi aku kayak gimana banget sih? Iya. Ini tadi kayak salah ngomong ya? Ya, it's okay. Ya. Oke, selamat pagi, kok. Pagi. Bisa turun. Bagusnya apa pembukanya ya? Halo kok, selamat pagi. Terima kasih sudah Oke, yuk.